masuk ke contoh praktek ya. Kita masuk dari get external data. Nah, yang kalau text kita pakai from text ya, get external data. Nah, kita coba lihat ya di sini contohnya yang delimited. Contoh demo impor ini menggunakan penjualan koma delimited txt. Nah, ini ya, coba kita lihat penjualan koma delimited ya. Jadi ini kita buka Excel. Silakan yang laptopnya bisa dibuka ya, diikuti bersama. Nah, ini mengikuti apa yang dijelaskan slide tadi ya. Kita masuk ke data, get data gitu ya. Get data from txt, CSV. Nah, kemudian kita arahkan ke tempat data tadi ya. Yang pertama kita pakai yang contoh ya di praktikum ini. Kita penjualan koma delimited ya. Nah, ini maksudnya delimited ini kan hasil juga narik ya. Dia di-convert pakai txt gitu ya. Nah, kalau yang delimited itu pada saat dia ekspor gitu ya, antar field itu dibatasi untuk diekspor ke jadi teks ya. Nah, di komputer si auditan itu dia memisahkan antara field itu dengan suatu karakter tertentu ya, misalnya koma gitu ya. Ini kan aslinya koma ya, aslinya gimana ya? Kita bisa buka aslinya dari sini nih. Jadi kita buka open with notepad misalnya ya. Nah, aslinya begini ya, Jadi FA0205, koma ya, 1 Januari 1999, koma PTAA, koma gitu ya. Nah, kemudian ada tanda kutip ini, tanda kutip 24170. Tanda kutip ini untuk yang jenis datanya adalah angka ya, ada tanda kutipnya. Tapi yang bukan angka tidak ada tanda kutipnya ya. Sehingga pada saat kita ekspor ya, kita bisa sebut delimited koma. Kalau kita pakai yang lain ya, nah ini nggak bisa ya, nggak bisa membaca ya, karena kita tidak tepat menggunakan delimited ya. Nah, kita pakai koma, maka dia akan bisa pada saat awal kita masukkan itu si Excel sudah cerdas ya. Ini delimitednya koma gitu ya, dia baca sendiri. Nah, di buku atau di slide ada disebut, ini mungkin yang lama kalau di slide ya. Di sini kalau kita lihat ada tambahan file origin MS-DOS. Nah, ada text qualifier katanya ya. Ini versi lama nih kayaknya ya. Kalau lihat tampilannya ya. Dulu saya biasanya memang seperti ini. Tapi Excel baru ini otomatis ya. Tanda titik 2 sebagai apa di sini namanya? Text qualifier-nya itu otomatis diterapkan ya. Diterapkan untuk yang angka ini ya. Ini dimiringkan ini ya. Berarti dia sudah membaca ada titik tanda kutip 2 ini ya. Untuk membedakan dengan yang 3 jenis data yang lain. Ini silakan teman-teman pakai Excel kapan. Nah, kalau Excelnya seperti saya, tampilannya seperti ini gitu ya. Tapi kalau Excelnya Excel yang contoh di PowerPoint ya, tampilannya mungkin seperti ini ya, lebih tepat ya, lebih pas dengan yang mungkin sudah dibahas di sini. Connection only, nah ini bisa di connection only juga ya. Jadi kita tidak harus copy ya, kita bisa connection saja di seperti ini ya. Jadi datanya tetap di sini. View in worksheet.
Nah ini viewer aja nih, ini ya berarti ini viewer aja. Kita bisa kalau di Power Query juga apa namanya bikin ngolah-ngolah data itu kita pakai kode aja ya, kode query itu ya. Nah ini kodenya di sini nih, ini Power Query nih sebetulnya ya. Table, transfer column type, promote header, nomor bukti tipe. Nah ini otomatis dikasih nih. Jadi kita bisa copy saja ininya sebetulnya perintah-perintah ini ya. Bisa diolah tadi seperti saya sampaikan datanya kita tidak otak-atik ya, kita ngolah dari kode aja ya. Ini kan Power Query Editor ya. Ini apa namanya tambahan yang sangat powerful nih di Excel saat ini ya dengan Power Query ini karena kalau data besar sekali ya kita harus copy itu kan lumayan ya menghabiskan ini dan atau data itu masih berubah-ubah kan ya misalnya masih mobile ya dinamis ya kita kan tinggal hubungkan saja ya nanti sumbernya berubah kan langsung di sininya juga akan berubah kalau kita cuma menghubungkan tapi kalau kita sudah copy ada perubahan di sana kita harus copy lagi itu kan repot. Nah, jadi lebih enak memang kita tipenya connection aja ya, connection saja. Jadi kalau kembali ke get data from file text CSV ini kita ambil ya import. Ini load to ya, load to mungkin ini nih, load to pivot tabel ya. Di sini menjadi tabel. Oke. Nah, ini otomatis pindah ya menjadi file Excel sekarang ya. Jadi file Excel dengan susunan seperti ini. Nah, ini di Excel juga tidak semua sama ya. Ini namanya sudah Excel yang tabel ya, sudah merupakan tabel, bisa diolah juga dengan query ya. Nanti kita akan ketemu bahasan tentang query SQL ya, mengolah data dengan query itu berarti kita mengolah data dengan perintah ya, dengan coding. Datanya tidak kita otak-atik ya, kita misalnya minta data di sini ya, penjualan yang paling besar gitu ya, paling besar kan kalau di Excel biasa kita urutkan dulu ya tapi akhirnya akibatnya adalah si data mentah ini jadi berubah gitu ya ikut ke bawah berurutan urut berdasarkan misalnya besar gitu ya padahal kita kan tetap ingin menjaga urutan data kita ini berdasarkan urutan tanggal gitu ya ini kan urutan tanggal ya kalau kita ubah menjadi urutan besar penjualan, jadinya tanggalnya tidak berurut lagi. Gitu. Kita bisa copy ini urut berdasarkan tanggal. Satu lagi kita paste di sheet berikutnya. Ini urut berdasarkan nilai penjualan. Jadi ada beberapa sheet gitu. Nah tapi itu tidak efisien. Kenapa? Kalau datanya besar, kita punya sheet yang sama kan ngapain gitu ya? Dan jadi ada cara yang praktis yaitu ini di sini tetap urutan sesuai apa adanya. Nah kemudian mengurutkan berdasarkan nilai penjualan misalnya ya bisa dilakukan hanya dengan coding saja ya. Nanti tampil juga yang urutan berdasarkan penjualan tapi sebetulnya dia hanya tampilan saja gitu ya. Jadi query itu tidak menyimpan data yang ditampilkan, dia menyimpan perintahnya saja. Nanti ketika ditutup perintah tersebut tampilan data berdasarkan penjualan itu juga akan menutup ya. Baik, ini contoh delimited ya. Nah berikutnya kita lihat atau teman-teman diminta mencontohkan di sini dengan contoh. Nah ini kan prosesnya ya. Nah hasilnya ini ya. Nah, latihannya. Nah, bab 4 contoh 43 dan bab 8 kasus 2 ya. Di sini nah, bab 4 contoh 43. Ada enggak? Nah, ini ya.
Ini yang harus ya saya buka pakai notepad nih. Nah, sama kan dia apa ininya, delimitednya. Silakan ada yang mencoba, satu orang. Saya stop share dulu supaya tidak bosenin ya dari saya terus. Siapa? Silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Oh iya, gimana Mas? Pada saat impor data tadi, Pak, kalau misal kan di PPT ada opsi untuk menyesuaikan tipe datanya, Pak. Kalau yang di tampilan yang terbaru itu di sebelah mananya, Pak? Di Excel yang terbaru. Menyesuaikan tipe data di mana? Di slide berapa? Ini kan memang tadi tidak ada tuh tampilan itu ya, tampilan apa namanya? Kan defaultnya semua dianggap general ya. Jadi yang di PowerPoint ini memang nanti ketemu ini kan. Ini tadinya general. Jadi kalau kita tidak next ya, kita langsung finish, ini tipe datanya general semua. Tapi kalau kita mau hati-hati ya, supaya nanti di pemrosesan berikutnya bisa kita operasikan. Nah, ini lebih baik kita sebelum kita finish ya, kita ini pindah-pindah di setiap kolomnya ini ya. Yang ini text ya, kita klik ganti jadi text ya. Terus pindah ke sini, yang ini date ya. Nah, di sini kan yang kedua jadi kita ganti jadi MDY. Digantinya di sini ya. Terus kita klik kolom ketiga. Terus nanti ganti jadi teks lagi ya. Nah, memang yang yang baru ini sudah semakin cerdas gitu ya, tapi kita jadi tidak paham ada proses itu gitu. Ini kita lihat di tipe datanya ya. Saya bilang sudah cerdas karena otomatis nih di sini sudah Nah, ini di sini tipe datanya general ya. Date kan udah date ya. Ini general lagi, text general ini. Oh, ininya masih general ya. Berarti bisa sebetulnya kayaknya tadi coba ya kita ulang lagi ya. Data, get data from file, text CSV, penjualan koma delimited. Ada nggak? Nggak ada ya. Dia ini ya detection langsung ya, nggak ada pemilihan ya, karena memang sebetulnya ini itu tidak perlu banget ya, karena nanti sesudah diimpor juga ini tinggal ganti aja ya, tinggal diganti menjadi number gitu ya. Nah gitu ya, ini sudah number juga ya, bahkan bisa kita kasih koma. Izin bertanya ya, Pak. Silakan Mas. Tapi kalau misalkan dia tidak otomatis, misalkan contoh nih, apabila ada nomor bukti itu di karakter depannya ada angka nolnya Pak. Nah itu kalau misalkan dia otomatis jadi general itu kan angka nol yang di depannya bukannya nanti bakal hilang Pak. Nah supaya dia bisa jadi teks, kalau ini kan tadi otomatis jadi general ya Pak ya. Nah supaya bisa diubah-ubah gimana ya Pak ya? Karena takutnya nanti misalkan angkanya yang di depan, misalkan nomor bukti nih di depannya, ini kan ada hurufnya ya. Cuman kan kadang ada yang misalkan nomor NPWP itu kan ada yang depannya 0 sekian. Nah ketika kita mengimport itu kan kalau otomatis jadi general dia angka nolnya hilang Pak biasanya kayak. Ya coba aja ya, kita bikin aja 000-245 ya. Itu ya. Nah, kita save as TBK 0. Nah, ini ya, kita coba tarik. Saya pakai baru aja. Data ya, kemudian from text CSV,
Nah, cek data nol ya. Oh iya ya, hilang. Ini dia terlalu pintar, salah. Jadi memang ini diolah lagi nih, menurut saya sih. Yang lama coba silakan ditunjukkan ya. Ini saya share. Ada yang pakai file lama nggak? Akses Excel lama. Ini saya share di chat ya. File ininya kalau ada yang mau pakai. Udah, saya kirim nih. Silakan. Ada yang pakai ini atau pakai yang contoh tadi ya, berapa 33 ya, chapter 33 apa tuh yang ada di praktikum. Silakan siapa, atau contoh yang ada di chat yang saya kirim. Siapa? Saya coba yang tadi aja ya Pak. Ya silakan Mbak. Iya, tapi tadi saya coba itu jadi kayak tampilannya kayak yang ada di PowerPoint Pak. Oh iya. Ya Coba silakan aja, Mbak. Ya silakan. Jadi pertama ke data, terus from text, terus pakai data yang penjualan. Nah di saya tampilnya kayak gini Pak. Ya, yang lama ya. Iya, terus next di sini koma jadinya kalau disesuai yang apa sih PowerPoint. Terus next, nah di sininya pakai text. Untuk yang ininya dipakainya date, yang ininya general, ini juga general, tapi yang saya lihat kalau di PowerPoint ininya diganti jadi titik Pak. Oh iya. Oke, yang ini juga. Nah ini Jadi nggak diganti jadi date ya di situ. kalau Jadi apa? tapi Number. kalau number di sebelah mana ya Pak? Soalnya di sini ada general nggak ada text juga ya. date. Oh tetap Iya. tetap number berarti tetap nanti ya sesudah diekspor berarti. Iya, yang di PowerPoint juga general Pak. Iya berarti Cuma dirubah titiknya. titik ya. Sini, oke. Nah tapi yang saya nggak berubah jadi titik, tetap koma di sini Pak. Nggak tahu kenapa. Nah itu ini coba disorot penjualannya itu. Iya Pak. Coba ganti dengan nah itu jadi number. Atau Nggak bisa ya? Ya nggak bisa ya, karena dia masih koma, jadi nggak ada koma harusnya. Nah jadi caranya adalah masuk replace di sini. Iya, replace ya Pak. Ya. Ininya dua-duanya di replace. Ya. Izin Mbak Wulan, tadi kayaknya bisa Pak di sebelum. Coba ada yang kelewat ya. Diulangi lagi Mbak katanya. Atau ini dulu replace dulu coba. Replace dulu sekalian kalau ada yang gagal. Cara manualnya gitu ya. Itu find koma menjadi titik. Dijadiin titik atau dihilangin aja Pak? Atau dihilangin ya. Replace all aja. Atau find titik. Oh, udah. Ya udah. Nah ini juga sebetulnya kan tidak harus dari sejak kita mengimpor ya. Jadi sesudah diekspor pun itu bisa kita olah lagi sesuai dengan harapan kita. Termasuk yang tadi saya keliru ya, yang 00 hilang. Itu ya kita tinggal tambahkan 00 itu ya di saat sesudah kita ekspor. Tapi ini coba yang tadi mau disampaikan Mas siapa? Izin Pak, tadi sepertinya yang di advance tadi udah bisa deh Pak. Mas Mbak Wulan, tolong yang tadi Mbak. Ini diulang lagi dari awal atau bagaimana? Ya dibuat yang baru Mbak, file new. Atau di worksheet baru. Ya, nah itu coba masuk lagi. Enggak Pak, izin Pak untuk yang ini yang untuk kolom penjualan dan COGS itu digeneralkan, terus diklik advance coba Mbak. Nah terus untuk yang decimal separatornya diganti titik, terus yang thousand separatornya diganti koma coba. Oh. Kebalik ya.
Karena ini sesuai dengan bawaan dari regional setting komputernya masing-masing ya. Tadi ya, yang bisa, apa namanya? Ya, oke, terima kasih Mas Dimas, Mbak Wulan. Bisa atau siapa yang mau pakai yang 00 saya tadi? Ya, supaya tidak lama ya sudah dulu aja ya. Jadi yang mau saya sampaikan yang tadi di mana ya? Udah hilang ya. Ini hilang ya memang. Dicoba di teman-teman gimana di yang apalagi yang dicoba yang versi Excel-nya baru ya. Tapi kalau ini tidak bisa memang ini langsung saja kita buat yang baru ya. Jadi ini sama dengan ini kasih aja tanda kutip ya. 000 tanda kutip terus dan ya. Terus ke sini. Enter. Nah, jadi 00245 kan. Terus copy ke bawah. Nah, gitu ya. Kalau 0 semua memang awalnya 000 gitu ya. Tapi kalau beda-beda ya kita kalau 0-nya 2 misalnya ya atau 0-nya 3 ya berarti penggabungannya juga bisa beberapa kali. Nah, ini tinggal di copy paste lagi ya. Ctrl C ke sini terus value aja. Nah, jadi ini otomatis ganti ya sesuai dengan data awal. Nah, cuma ini saya nggak tahu kalau di yang Excel teman-teman 00-nya itu hilang atau tidak gitu. Izin Pak. Iya, silakan. Tadi saya barusan mencoba Pak, ternyata diedit di query-nya Pak. Diedit di saya bisa. Masuk bisa Pak. Nanti klik di transfer data Pak. Terus di sana ada opsi buat ngedit itunya tipe datanya Pak. Transform data. Oh iya, transform data. Oh, ini berarti di query-nya, iya sih. Terus di nah, ini yang saya tadi hindari ya karena memang kita tidak akan belajar dulu Power Query ya. Ini memang di sini bisa ya, di tipe-tipenya kita ganti ya. Transform Pak. Nah, itu Pak. Terus menjadi diganti teks ya. Gitu. Nah, ini jadi. Nah, ini memang kalau di Power Query itu bisa leluasa ya, dan banyak hal lagi selain tipe data ya yang bisa kita lakukan. Ya, Power Query sudah include ya di dalam Excel yang terbaru ya. Ini kan Excel-nya akun. Oh ya, di akun ini ya. Nah, ini ya. Jadi 2019 gitu ya. Microsoft Office Home and Student 2019. Baik ya, tapi ini nanti kita berarti ada sih nanti ketemu lagi bahasan tentang Power Query ya di pertemuan berapa. Ini bisa kita tunda dulu lah ya untuk pembahasan Power Query ini. Tapi sementara untuk tambahan import ya kita sudah tahu ya untuk edit data, tipe data itu bisa tadi lewat panduan yang diberikan ya sesuai PowerPoint. Atau bisa juga yang advance-nya ya, yang advance-nya itu melalui Power Query ya. Kita bisa spesifikasi apapun lah, tidak hanya tipe data nanti ya. Bahkan kita juga bisa ambil data itu yang kita tentukan saja ya. Misalnya kita ambil data beberapa saja gitu ya, ambil data yang besar saja, ambil data yang kecil saja gitu ya. Itu bisa kita panggil itu secara spesifik ya. Ada yang melanjutkan dulu PowerPoint, silakan dibuka ya oleh teman-teman sendiri. Lanjut, kayaknya bisa tuh. Mas Bayu, silakan Mas Bayu. Ya Pak, izin selfie Pak. Ya. Sambil dijelaskan. Ya Pak. Yang slide 27 Pak ya, yang fixed width ya Pak. Iya Mas. Baik, izin
Pak Sofan izin teman-teman sekalian untuk materi selanjutnya tentang fixed width. Contoh demo impornya pakai file penjualan fixed width. Jadi untuk tampilan Excel 2019 sama seperti yang sebelumnya, get data, terus masuk ke from file, from text atau CSV, pilih file penjualan fixed width. Untuk perbedaan dari materi sebelumnya, kalau di PowerPoint dia pilih fixed width, cuman kalau untuk tampilan yang 2019, oh ya nih udah ada pilihannya fixed width. Mohon maaf sebelumnya, saya belum mencoba yang di Excel baru, cuman ini nanti coba saya otak-atik. Secara defaultnya dia 0,19. Coba kalau misal diganti. Jadi untuk perbedaan pada tampilan Excel 2019, perbedaan dari penggantian karakter tadi dari 0,19 ke 0,22 ternyata artinya dia memasukkan beberapa karakter dalam satu kolom. Jadi kalau kembali kita masukkan datanya, berarti untuk kolom pertama dia memasukkan sampai 19 karakter. Seperti tampilan di ini. Yang ini 22 karakter, yang ini 19 karakter. Jadi kalau misalnya untuk kolom customer kita pakai 2, 3, 4, 5, 6 karakter, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Bismillah, nggak bisa. Koma. Ternyata agak susah ya dengan yang baru. Iya Pak, beda sama yang di PowerPoint Pak ternyata. Iya. Maaf.